wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini saya ingin ngajak kalian untuk jalan-jalan di Bandung. Mungkin kalian kangen Bandung, atau mungkin pernah tinggal di kota Bandung, atau pernah singgah di sini. Ya mungkin untuk mengobati kekangenan kalian terhadap Bandung, karena banyak cerita tentang Bandung. Ya saya ajak kalian untuk jalan-jalan, sekalian membuktikan bahwa bener nggak sih Bandung ini kotor gitu ya. Terus apa sih mobil-mobil yang digunakan orang Bandung nih, seperti kayak gini kan. Ini kan Civic nih, Honda Civic ya. Jadi saya akan ngajak kalian untuk mengarah ke Husein Sastra Negara ya. Ini tap dulu ya. Tap. Nah, oke. Ya begitulah. Kalau di Indonesia menggunakan ini nih, menggunakan e-money ya, cashless pokoknya. Saat ini saya baru keluar dari tol Paster. Saya akan menuju ke Bandara Husein Sastra Negara. Saya di situ akan meliput beberapa spot ya. Satu mengenai PT Dirgantara Indonesia atau PTDI ya, di mana PTDI ini memproduksi pesawat ya. Jadi buat kalian orang Malaysia yang bilang katanya lumayan Proton katanya produk nasional, kalian bisa apa? Nah itu dia yang bikin saya ya tergerak untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya bisa bikin mobil ya. Apalah artinya sekarang Proton misalnya udah dibeli sama Cina. Kemudian juga Pero 2 juga sama aja dengan Timor dulu kan. Hanya ganti nama doang gitu. Itu produk Daihatsu gitu ya. Mendingan Indonesia sudah produk Indonesia sendiri gitu. Memang ini ada pedagang asongan. Ya lumayan lah buat mereka dapat income, dapat penghasilan untuk hidupnya. Karena ya tentu saja dengan penduduk 278,9 juta orang, ya tentu saja ada yang tidak beruntung dan harus mencari rezeki dengan menjual dagangan atau makanan di jalan gitu ya. Oke, jadi nih seperti kita lihat di depan saya ini ada mobil HRV ya. Mungkin HRV nggak ada di sana kali ya, karena ini HRV ini kan 1800 cc. Sedangkan di Malaysia itu paling bagus itu ya Honda City dengan Toyota Vios ya, yang 1500 cc. Sedangkan di Indonesia ini ya kalau yang namanya 1500 cc itu mobil biasa gitu. Mobil biasa, tapi di Indonesia ini sudah mengarah ke di atas 1500 cc. Ya, HRV ini laku keras di Indonesia ya, HRV. Kemudian di atasnya juga ada CRV ya. CRV itu juga Honda tapi 2000 ke atas ya, 2000 dan 2400 cc. Nah, tapi kalau seperti di depannya itu ada Avanza ya. Yang abu-abu itu Avanza, itu produk Indonesia ya, kerjasama dengan Daihatsu. Sedangkan produk Daihatsu sendiri namanya adalah Daihatsu Xenia gitu. Nah itu 80% sudah kandungan lokal Indonesia. Jadi sangat beda sekali dengan Pero 2 yang hanya ganti nama saja dari Daihatsu menjadi Pero 2. Apalagi kalau Proton sekarang sudah dibeli sama Geely Cina, membuat mantan Perdana Menteri Malaysia Bapak Mahathir Mohamad marah besar ya ketika tahu bahwa Proton itu yang dia gagas dijual ke Cina gitu.
Oke, sekarang lagi stuck memang karena di depan ada lampu merah. Jadi kalau kalian nggak usah heran, memang suka ada yang menjual dagangan asongan kalau istilahnya di sini. Tapi itu lebih baik dibanding mencuri ya. Lebih baik dibanding melakukan kejahatan, baik itu mencuri, baik itu menipu, bahkan lebih baik daripada judi gitu ya. Ya seperti di kalian kan ada judi ya, disahkan di Genting itu. Nah di Indonesia nggak ada gitu. Nah lebih baik mereka ya cari uangnya lah, carilah buat itu. Memang pemerintah juga nggak bisa apa-apa karena ini saling membutuhkan. Kadang-kadang kita juga butuh, lagi di jalan perlu minum gitu, susah-susah ada pedagang asongan, ya sudah beli di situ aja gitu, beli di pedagang asongan aja. Kadang-kadang kita juga butuh. Nah ini mobil ini nih, CR-V ini di Indonesia udah biasa gitu ya. Itu 2400 cc ya, bensin ya. Kita sekarang berada di lampu merah. Ke kiri itu Jalan Surya Sumantri ya. Jalan Surya Sumantri, di situ terkenalnya dengan ada Universitas Maranatha gitu ya. Jadi bagi kalian yang sudah lama tidak atau meninggalkan Bandung, sudah lama meninggalkan Bandung, tentu saja ini sedikit mengobati nostalgia bahwa Bandung sudah banyak berubah ya. Kemarin juga ada komentar katanya, wah saya terakhir tahun 67. Wow 67. Saya juga belum lahir. Jadi ada yang komen seperti itu gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang tentu ya sangat jauh gitu. Tidak bisa dibandingkan. Kalau tahun 67 itu ya zamannya belum ada pembangunan mungkin ya. Baru hanya sebatas Jakarta aja. Jakarta yang membangun tahun 63, 62 itu menjelang Asian Games, membangun Gelora Senayan Jakarta, kemudian ada Monas, kemudian juga ada Tugu Selamat Datang, bahkan Tugu Pancoran gitu ya. Pokoknya banyak dibangun di Jakarta. Tapi kalau di daerah di Bandung ini ya tahun 67 masih peninggalan Belanda gitu ya. Oke, terlihat di sini boleh dikatakan nih, ini padahal banyak tukang pedagang asongan nih. Kalian lihat nggak di sini kotor gitu, banyak sampah nggak? Jadi tolong kalian jangan bilang bahwa Indonesia negara kotor katanya, sampah bertebaran di mana-mana. Ya mungkin kalau di tempat pembuangan sampah mungkin banyak gitu ya. Tapi kalau di kota nih, atau ya mungkin bukan hanya di kota besar kayak Bandung ini, tapi mungkin di kota kecil juga udah rapi-rapi, bersih-bersih gitu. Nah itu dia, kalian jangan menghina-hina kita gitu ya. Karena Indonesia juga makin berkembang, makin maju, makin disiplin orangnya gitu ya. Oke, sebentar lagi. Memang ini cukup lama lampu merahnya di sini, cukup lama karena ada terbagi beberapa ruas jalan, dan itu semuanya antriannya panjang itu. Setiap jalur tuh antriannya panjang itu, makanya agak lama gitu. Untuk kebagian ini sampai 3 termin ya, dimana ada yang dari depan dulu, kemudian juga nanti dari samping, baru ke sini gitu. Nah sedangkan yang dari depan itu yang mau ke arah jalan tol itu lama banget gitu. Ya akhirnya kita menunggunya cukup lama nih di sini. Oke, inilah Bandung ya. Bandung suhunya saat ini mungkin sekitar 24 derajat lah. Kalau buat orang Jakarta mungkin tidak panas gitu, karena Jakarta rata-ratanya 28 derajat Celcius. Tapi kalau Bandung
rata-ratanya justru di 21-22. Jadi ketika 24 derajat Celcius ini cukup panas, itu cukup kepanasan gitu. Istilahnya orang Bandungnya nyalengir gitu. Jadi pada nyengir gitu. Oke, sebentar lagi kita akan start ya untuk masuk Bandung. Nah, ini dia udah hijau. Oke. Kalian gak usah khawatir, ini memang pakai holder ya. Pakai holder nih. Handphonenya ditaruh di holder. Gak usah khawatir, saya nggak pegang handphone ini. Oke, ini dia jalan Terusan Pasteur namanya. Terusan Pasteur, dimana jalan ini adalah dinamakan juga dengan nama Dr. Junjunan ya. Kenapa namanya Dr. Junjunan? Karena memang di daerah sini banyak nama-nama jalan tuh nama dokter gitu. Ada Dr. Rum, Dr. Otten, termasuk Pasteur ini adalah penemu daripada virus atau apa ya, virus kalau nggak salah sih, penemu ya kalian bisa cek siapa Pasteur itu ya, Louis Pasteur penemu vaksin kalau nggak salah. Penemu vaksin, dia juga karena menemukan Staphylococcus aureus kalau nggak salah, apa Streptococcus aureus ya, nama sejenis kuman bakteri ya, Streptococcus aureus. Tapi kalau itu bakteri bukan virus ya. Tapi yang jelas kalau nggak salah nama Pasteur itu, Louis Pasteur itu penemu vaksinasi deh, penemu vaksin. Oke, kita masih tetap berada di jalan Terusan Pasteur atau Dr. Junjunan ya. Kalau kita lurus ke atas itu ke Tol Pasupati ya. Tol Pasupati itu yang mengarah ke Gasibu, ke Gedung Sate ya. Nah, tapi nanti kita akan tidak naik ke atas tapi ke bawah. Kita tidak naik ke jembatan Pasupati tapi di bawah, karena kita akan mengarah ke Jalan Pajajaran, di mana di situ ada Bandara Husein Sastranegara. Bandara Husein Sastranegara sendiri adalah bandaranya Angkatan Udara ya. Tetapi juga di situ ada juga pabrik PTDI ya, yaitu yang memproduksi pesawat. Oke, jadi kalau lurus itu ke Gasibu ya, ke Gasibu, atau kita mau ke Dago juga bisa lewat situ untuk motong jalan. Itu yang ke atas ya. Kita ke bawah ini menuju ke arah sana. Ya, ini di bawah jembatan Pasupati seperti kayak gini ya. Lihat tuh, di bawah jembatan juga ya, di sini nggak ada yang namanya homeless gitu ya. Semuanya rapi, lihat tuh, rapi, bersih. Nggak ada homeless di sini. Bandung jarang homeless ya, jarang ya, gelandangan gitu ya. Karena ya kalau misalnya katakanlah di Jakarta katanya banyak gelandangan di bawah jembatan gitu ya. Ya mungkin ada jembatan sungai gitu ya. Kalau di Bandung nggak, sungainya nggak ada, sungai tapi kecil gitu, lagian jadi gorong-gorong gitu. Tidak ada yang hidup di situ gitu. Nah, demikian jembatan-jembatan yang seperti ini tidak digunakan untuk homeless ya atau gelandangan, tapi ya dibikin rapi kayak gini. Bahkan ini dijadiin apa namanya, tempat promosi gitu.
Dan terlihat di sini rapi, bersih, nggak ada pertebaran sampah-sampah. Mana ada sampah sini, coba lihat. Oke. Nah, kita di depan itu ada lampu merah lagi. Nanti belok kanan. Kita belok kanan ke Jalan Pasir Kaliki ya namanya. Pasir Kaliki sendiri saya juga tidak tahu apa itu Pasir Kaliki. Kalau nggak salah Kaliki itu nama buah deh. Tapi pasirnya ya pasir. Kalau pasir tuh, kalau di Sunda itu pasir itu bukan sekedar pasir. Kalau pasir bahasa Indonesia, nah kalau bahasa Sundanya itu kesik ya. Kesik. Tapi kalau pasir di sini sebetulnya berupa bukit gitu ya. Jadi kalau pasir itu di sini tuh di Sunda itu pasir itu adalah bukit. Tapi kalau pasir bahasa Indonesia, bahasa Sundanya itu kesik gitu ya. Nah, jadi di sini ada Pasir Kaliki, bukan berarti pasirnya itu pasir tanah itu, tetapi berupa bukit gitu. Oke, kita jalan lagi. Kita jalan. Aduh. Wah, mantep. Nah, di depan ini ada mobil Daihatsu nih, Ayla. Mungkin kalian ada di situ, ya. Ayla. Mobil Ayla ya. Karena itu Daihatsu, mungkin Pero 2 ya. Kalau nggak salah bilangnya Pero 2 Beza katanya. Ya oke. Dari sini merah lagi nih. Merah lagi. Kena merah. Oke. Kalau lurus masih hijau, tapi kalau ke kanan merah. Oke. Nah, di sini juga yang namanya pedagang asongan itu biasa ya. Kemudian juga di depan ada yang ngamen. Ada yang ngamen gitu, ada yang nyari duit dengan cara bermusik gitu. Itu mungkin sekarang sudah membudaya di seluruh, hampir semua di semua kota yang namanya pengamen di perempatan ini memang banyak sekali, sudah menjamur di setiap kota juga ada. Nah, boleh dikatakan nih sekedar informasi nih, kalau lihat di depan ini jalannya ini agak dicat merah, itulah dicat merah itu untuk khusus kendaraan motor gitu ya. Kita nggak boleh ngelewatin itu, mobil nggak boleh masuk ke situ gitu, nanti ditangkap polisi. Itu hanya khusus motor itu, khusus kendaraan motor, kendaraan roda 2 itu di depan gitu. Nah, jadi dikhususkan, makanya kita nggak bisa nyampe ke, ada batasnya. Kita ya mobil hanya nyampe di batas itu gitu. Semuanya untuk motor, lihat tuh. Makanya motor semuanya paling di depan tuh, lihat tuh. Itu khusus tempat henti motor, sepeda motor, motorbike. Di Malaysia mungkin namanya motorbike ya, sepeda motor. Oke, nah ini juga nih lagi ngamen juga tuh, gitu. Lagi ngamen. Ya kalau menurut saya sih lebih baik ngamen daripada berbuat jahat. Berbuat ya istilahnya ada yang ngebegal, ada yang katakanlah mencuri, ada yang melakukan penodongan dan sebagainya lah, mencopet. Jadi lebih baik anak-anak muda itu ya mungkin ya itulah, daripada berbuat jahat lebih baik begitu gitu ya. Kalau kita sih kalau misalnya mau ngasih ya silakan, kalau enggak ya sih nggak usah, mereka juga tidak akan memaksa gitu. Oke. Jadi kita akan belok ke kanan ke Jalan Pasir Kaliki. Nah, ini di depan ini ada rumah sakit Hasan Sadikin sini ya. Rumah sakit besar dan rujukan untuk di Jawa Barat ini namanya Rumah Sakit Umum Pusat gitu ya. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bio Farma. Ya, mungkin kalian coba dicek mengenai Bio Farma itu. Bio Farma itu adalah penghasil vaksin ya.
penghasil vaksin, bahkan sudah ekspor ke 110 negara ya. Dihasilkan di sini, termasuk kemarin vaksinnya untuk COVID-19 juga diproduksi di sini, yang dari namanya, yang dari yang pertamanya dari Cina itu ya. Nah, itu diproduksi di sini sampai diekspor kemana-mana, sampai sekarang pun masih memproduksi gitu. Oke, itu informasinya. Oke, kita teruskan lagi ya. Jadi ini kalau lurus itu jalan Pasteur gitu ya. Nah, dari sini ke belakang itu terusan Pasteur gitu. Karena ini termasuk jalan yang baru ya, menuju ke arah jalan tol. Oke, kita belok kanan. Belok kanan ini kita ke arah Jalan Pasir Kaliki. Ini dia Jalan Pasir Kaliki. Bagi kalian yang sudah pernah ke sini ya, mungkin sekalian mengingat-ingat lagi, disinilah ini Jalan Pasir Kaliki ya. Jalan Pasir Kaliki, dimana di sini banyak tempat-tempat untuk membeli oleh-oleh kali ya. Di sini ada Prima Rasa, kemudian juga bisa dilihat ini mobil-mobilnya, saya tidak terlalu fokus mengenai mobilnya ya. Yang jelas ini mobilnya ya rata-rata sih Toyota ya, Mitsubishi, ada Expander, di depan Brio, Honda ya. Lumayan agak padat hari ini karena hari ini hari libur nasional, Maulid Nabi Muhammad, atau hari lahirnya Nabi Muhammad. Maulid Nabi ya, Maulid Nabi. Oh, ini dia Stargazer Hyundai. Oke, kita teruskan lagi. Nih ada Peugeot, mobil buatan Prancis itu. Oke, di sini ada Istana Plaza ya sebelah kanan. Cuma sekarang itu nggak begitu laku ya. Istana Plaza ini sekarang meredup ya, karena adanya di situ, karena ada mall baru yang lebih menarik mungkin ya. Namanya Pascal 23 ya. Kalau lurus ke sana, kalau jalan kaki sih bisa lurus ke sana, tapi karena searah dari sana jadi nggak bisa ya, nggak bisa dari sini ke sana, nggak bisa. Nah, termasuk yang seperti ini yang ngamen-ngamen ini menggunakan kostum kayak ini Winnie the Pooh. Nah, kayak gini lah ininya, ngamennya gitu ya. Kalau di kiri ini ada Informa, ada S Hardware ya. Ini satu gedung, memang punya mereka ya. Ini saingannya IKEA ya. Bukan saingannya IKEA. Jadi IKEA saingannya ini gitu ya. Oke, kita langsung sudah hijau. Kita masuk ke Jalan Pajajaran ya. Ini dia Jalan Pajajaran, dan kurang lebih 1 atau 2 km lagi nyampe di Bandara Husein Sastranegara. Nah, kenapa Bandara Husein Sastranegara sekarang tuh akan pindah? Bukan akan pindah, memang sudah pindah ke Kertajati gitu ya. Karena di sini ada di tengah kota gitu. Itu sangat membahayakan. Dimanapun gitu, di negara manapun, bandara yang ada di tengah kota itu dipindahkan. Dulunya sih ini nggak di tengah kota gitu, tapi karena perkembangan kota ya akhirnya jadi berada di tengah kota gitu ya. Jadi dulunya waktu zaman Belanda itu bukan berarti bikinnya di tengah kota, enggak. Oke, ini kita sudah masuk Jalan Pajajaran. Jadi bagi kalian yang datang ke Bandung menggunakan pesawat, ya inilah pasti akan terlewati ini. Jalan pertama yang akan terlewati di Bandung ini ya ini gitu. Jalan Pajajaran gitu. Oke. Seperti inilah Jalan Pajajaran di Kota Bandung yang mengarah ke
Bandara Husein Sastranegara. Siapa itu Husein Sastranegara? Ya tentunya dia pahlawan, mungkin pahlawan angkatan udara yang dari Bandung, sehingga ya dijadikanlah bandaranya namanya Bandara Husein Sastranegara. Ya seperti misalnya di Jogja, misalnya Adi Sucipto, kemudian juga misalnya di Surabaya Insinyur Haji Juanda, kemudian juga di Semarang itu namanya Ahmad Yani. Ya itu dari pahlawan-pahlawan, tapi bukan itu ya, bukan angkatan udara. Tapi kalau Husein Sastranegara ini pahlawan tapi dari angkatan udara gitu. Supadio, nah itu yang Supadio itu pahlawan angkatan udara. Oke, kena lampu merah lagi. Ini tinggal belok kanan itu sudah langsung ke bandara ya. Kalau kita lurus ke sana itu Jalan Abdurrahman Saleh. Nah, kalau ini ke angkatan udara. Kalau ini ke Husein Sastranegara. Nah, disitulah terlihat di sini welcome to Bandung, ada di situ yang merah. Ini. Di sini nih. Ya, merah putih itu welcome to Bandung. Oke, hijau untuk lurus ya, hijau. Yang ke kanan belum. Oke, jadi sebentar lagi kita akan sampai di di lingkungan Husein Sastranegara. Memang agak sedikit ketat di situ karena masuknya lingkungan angkatan udara ya. Sedikit ketat. Biasanya suka ada pemeriksaan. Tapi kalau yang ke bandara sih enggak. Enggak perlu di ini. Cuma kadang-kadang ditutup gitu ya. Kadang-kadang ditutup, jadi tidak untuk umum. Oke, bentar lagi kita belok kanan. Ya, bentar, belok kanan. Tuh. Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara. Nah, ini dia. Nah, ini. Welcome to Bandung. Nah, dia lihat jalan tuh, tapi dipakai begini. Ada rintangan dan ada posnya juga. Ada posnya di situ. Ada dijaga sama Auri. Oh, lihat tuh. Banyak sekali rintangannya. Tidak mudah. Oke teman, karena saya juga tidak akan ke bandaranya, tetapi saya akan belok, ada perlu ya. Yang jelas kalau lurus itu ke Bandara Husein Sastranegara. Saya tutup aja, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Dadah. Saya belok ke sini. Critical 11.